Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sinau Bareng, tahukah kalian jika hidup ingin lebih dinamis, maka kita dituntut untuk lebih kreatif dalam segala hal, termasuk dengan keahlian yang kita miliki dan kita harus bisa untuk mengembangkannya. Semisal saja seorang peneliti yang dituntut untuk lebih kreatif agar bisa menemukan hal-hal yang baru. Seorang desainer yang dituntut lebih kreatif agar bisa menciptakan karya dan menginspirasi. Seorang pebisnis dituntut lebih kreatif agar tidak kalah dengan kompetitornya. Begitupun seterusnya. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan kreativitas dalam diri kita. Tentu ini bukanlah persoalan yang sepele, namun harus kita latih secara rutin sehingga nantinya kreativitas itu akan muncul dengan sendirinya tanpa adanya paksaan. Ibaratnya seperti gerakan refleks yang dilakukan tanpa kita menyadarinya. Begitupun juga dengan kreativitas. Kreativitas itu timbul tanpa kita sadari. Baiklah, kita akan langsung masuk dalam inti pembahasan video ini. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, ada baiknya kalian subscribe channel ini agar kami semakin bersemangat. Hal-hal yang harus kita lakukan untuk bisa menumbuhkan kreativitas diri adalah: yang pertama, buatlah pilihan bahwa kamu harus jadi kreatif. Kamu harus menghapus pandangan tentang kreatif yang telah tertanam dalam diri kamu. Sebab kalau masih memikirkan kreatif dalam artian sempit, maka itu akan sulit untuk membuka pintu kreativitas atau ide-ide yang baru. Bangunlah tekad dalam pilihan dan artikan definisi kreatif dari dalam diri kamu sendiri. Sertai pula dengan semua kriteria yang kamu harapkan supaya mempermudah pencapaian. Ekspresikan kreativitasmu dalam salah satu saluran yang kamu sukai, apapun bidang kreativitasmu tersebut. Atau lebih bagus lagi jika kamu bisa menemukan cara baru untuk diri kamu sendiri. Yang kedua, perluaslah cakrawala atau wawasanmu. Kreativitas biasanya tak datang dari wilayah yang telah kita kenali, karena yang namanya hal baru itu muncul dari hal-hal yang sebelumnya tidak ada. Menumbuhkan suatu imajinasi kadangkala mengharuskan kita untuk memperluas cakrawala. Namun seringkali ketika kita mau memulai, kita justru tidak berani mengambil resiko untuk keluar dari zona nyaman kita sendiri. Kamu mungkin bisa memulai dengan langkah kecil seperti mengunjungi tempat-tempat yang berbeda, mengunjungi toko, mengunjungi kota yang berbeda, atau bahkan tempat makan yang berbeda dari biasanya untuk mempelajari sesuatu yang baru. Kalau perlu, ikutlah kursus dan bangun keterampilan dalam bidang yang berbeda. Dan itu semua akan merangsang daya imajinasi kamu untuk berkreasi. Yang ketiga, buatlah langkah berani. Salah satu bagian dalam mengeksplorasi kreativitas adalah mengambil sebuah kesempatan dan berani untuk bertindak. Sisi tambahannya, ada banyak aturan di sini. Jadi semua usaha tak akan sia-sia dan membawa keuntungan. Keberanian merupakan kebalikan dari sikap keraguan-raguan. Maka setiap kali kamu merasa ragu ketika membuat suatu keputusan, maka saat itulah kamu harus belajar untuk mengambil keputusan dan memulai langkah baru. Berlatihlah untuk memiliki pola pikir yang berani. Ciptakan peluang-peluang untuk diri sendiri serta pelajari cara untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Keempat, jangan takut untuk gagal. Salah satu alasan utama menutup pintu kreativitas adalah adanya ketakutan akan kegagalan. Sekali jatuh atau bahkan mungkin beberapa kali, tapi jangan kamu jadikan itu sebagai alasan untuk tidak memulai lagi. Jika kita takut memulai lagi setelah mengalami kegagalan, maka tak satu pun dari kita yang melakukan usaha belajar berjalan. Itulah permisalan yang paling simpelnya. Banyak dari inovasi mengagumkan di dunia ini bermula dari berbagai macam kegagalan. Bahkan Thomas Edison harus melakukan usaha 50.000 kali hingga dia berhasil menemukan baterai alkalin yang masih kita gunakan hingga saat ini. Yang kelima, kenali pencapaian diri.
Seringkali kita semua melakukan kreativitas atau membuat sesuatu yang baru, dan saat seseorang memberi pujian, kita lebih senang untuk mengelaknya. Jangan pernah memandang rendah setiap hasil yang sudah kita capai. Bahkan meskipun itu hanya peningkatan yang sedikit, jika kamu terus mengelak hasil usaha yang telah kamu capai, maka tanpa kamu sadari itu bisa menutup munculnya kreativitas yang baru. Tentunya ini tidak berkaitan dengan kesombongan. Jika kamu membuat sebuah kemajuan, buatlah dirimu untuk menghargai itu. Bahkan kalau perlu, rayakan bersama teman atau keluargamu. Demikian pembahasan dalam video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini agar kami semakin bersemangat membuat video-video baru dan berbagi ilmu pada kalian. Like jika kalian suka dengan pembahasan ini, dan bagikan ke teman baikmu agar video ini juga bermanfaat buat mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.